Ulasan ini saya beri judul, Arifin Siagian kembali berulah. Pelayanan penyembuhan Pastor Andi Simon sesat karena tidak alkitabiah. Oleh bayangan Petrus, orang sembuh. Oleh sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus, orang yang kerasukan setan lepas, orang yang sakit sembuh. Apakah Arifin Siagian mau menjelaskan kepada saya, kepada halayak ramai melalui komentarmu saat ini, bahwa kuasa Tuhan sudah menjadi pudar dan usang, sudah menjadi berkurang, menjadi tua oleh karena waktu? No, tidak mungkin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu clear. Jadi Anda menuduh sesat Pastor Andi Simon karena tidak alkitabiah. Anda hanya membuat kesimpulan yang ngawur tanpa argumentasi yang jelas. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya kembali akan memberikan respon dan tanggapan kepada saudara kita Arifin Siagian. Menurut saya tanggapan ini penting. Pertama-tama untuk mengingatkan dan menyadarkan saudara kita Arifin Siagian dan orang-orang yang sepaham dengan beliau tentang pelayanan doa aliran kesembuhan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon, di mana mereka tidak sependapat, tidak setuju, bahkan memberikan komentar atau pernyataan yang menurut saya perlu diluruskan, dikritisi, sehingga kawan-kawan kita ini yang ternyata juga adalah orang-orang Kristen, mereka menyadari bahwa Tuhan masih bekerja, berkarya, mendemonstrasikan atau menyatakan mujizat dan kuasanya sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya jelaskan, saya kembali akan memberikan respon dan tanggapan kepada komentar yang dituliskan oleh saudara kita Arifin Siagian. Itu bertitik tolak atau dilatar belakangi dengan unggahan video saya pada tanggal 14 Juni 2021 dengan judul Arifin Siagian super ngawur berkomentar, PGI tegur Pastor Andi Simon, hentikan praktek, maksudnya pelayanan. Jika tidak, polisi harus segera menghentikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul ini muncul dilatar belakangi atau bertitik tolak dari komentar teratas yang dituliskan oleh Arifin Siagian di salah satu video yang diunggah di Pastor Andi Simon TV, dan saat itu komentarnya seperti berikut. Kalau tidak mau si Andi ini menghentikan prakteknya ini dengan teguran dari PGI, harusnya polisi harus bertindak untuk menghentikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari komentar ini jelas terlihat bahwa saudara kita Arifin Siagian ini adalah seorang yang tidak atau kurang memberi hormat kepada seseorang yang melayani pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu, seorang pendeta, pastor, gembala, penatua bukan gila hormat, tetapi yang menjadi sebuah pemikiran bagi kita semua. Bagaimana kita membangun sebuah komentar yang dilandasi dan didasari dengan kasih. Misalnya, ada kritikan saya kepada komentar yang dituliskan oleh saudara kita Arifin Siagian. Kalau Anda mendengarkan ini, mohon banyak belajar untuk rendah hati. Kenapa? Coba kita lihat komentar ini.
Kalau tidak mau si Andi ini, coba. Emang itu salah satu kritik saya kepada kita orang Batak. Jangan tersinggung, saya orang Batak. Pendeta Berton Nababan. Seringkali kata si ini menunjukkan sesuatu yang kurang tepat dan kurang pas. Contoh, masa kita sampai ngomong si Paulus, si Petrus, si Yohanes, si Yakobus. Saudara, kenapa kita tidak mencoba untuk mengatakan Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, dan lain sebagainya? Ini perlu kita ubah supaya kita belajar untuk mengungkapkan sesuatu dengan lebih wise, berhikmat, arif, dan bijaksana. Untuk pembahasan mengenai hal ini, saya tidak mungkin ulangi lagi pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan di dalam video saya sebelumnya yang telah mengulas komentar dari saudara kita Arifin Siagian. Saya sudah membahasnya secara komplit dan lengkap atau secara komprehensif di video tersebut. Tetapi sekarang yang ingin saya soroti adalah secara khusus ada cerita yang menarik kenapa saya menemukan komentar dari saudara kita Arifin Siagian yang kembali berulah merasa diri paling benar, tapi tidak membangun sebuah penjelasan argumentasi bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab. Hanya sebuah konklusi kesimpulan yang miskin, dangkal, keliru, tanpa memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar beliau untuk menuduhkan sesuatu yang tidak tepat, tidak pantas, dan tidak benar berkaitan dengan hambanya Pastor Andi Simon dan juga pelayanannya. Saudaraku, ceritanya begini. Saya membaca komentar yang dituliskan oleh para sahabat di video saya yang berjudul Pastor Andi Simon didatangi 3 pendeta, sampaikan tanda petik pesan Roh Kudus. Stop pelayanan itu atau Tuhan yang akan segera menghentikannya. Saudaraku, cukup banyak yang menuliskan komentar. Tadi saya catat ada sekitar 3.763 komentar dengan tayangan 221.000 lebih. Ternyata dari 3.763 komentar, salah seorang yang berkomentar adalah Arifin Siagian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya pada kesempatan ini, ulasan ini saya beri judul Arifin Siagian kembali berulah dengan menuliskan komentar, pelayanan penyembuhan Pastor Andi Simon sesat karena tidak alkitabiah. Benarkah demikian? Nah, yang pertama-tama saya ingin membacakan secara lengkap komentar yang dituliskan oleh saudara kita Arifin Siagian. Mari kita simak, perhatikan, dan dengarkan bersama. Dan setelah nanti saya bacakan, saya berharap Bapak Ibu Saudara memberikan komentar-komentar yang membangun, meluruskan, menasehati, mengingatkan untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Saudara kita Arifin Siagian ini. Secara lengkapnya komentar beliau berbunyi demikian. Saya sebagai orang yang percaya atau orang yang sudah diselamatkan oleh iman percaya saya kepada Tuhan Yesus mengatakan pelayanan penyembuhan oleh Pastor Andi Simon itu sesat karena tidak alkitabiah. Malahan saya pertanyakan iman percayanya Pastor Andi, apakah dia selamat atau tidak? Karena saya melihat pelayanannya tidak alkitabiah sama sekali. Mengenai teguran untuk menghentikan pelayanan Pastor Andi itu sudah cukup supaya dia menghentikan pelayanannya. Tidak usah dipermasalahkan teksnya. Cukup. Hentikan itu pelayanan karena menyesatkan banyak orang, termasuk orang Kristen. Anda, maksudnya saya, makanya saya berurusan untuk memberikan komentar.
tidak hanya fokus kepada Pastor Andi Simon, tapi juga ke saya. Ada nasihat beliau. Ini luar biasa ya. Anda, amang nababan, marsiajar ma amang parohahon hamu, isi ni buku na badia bibeli, asa anggiat amang nababan, gabejol ma nasi tong. Tanda seru. Untuk teman-teman yang bukan orang Batak, saya bahasa Indonesia kan ya, secara bebas. Anda, amang nababan, maksudnya pendeta Berton nababan. Belajarlah Bapak Pendeta, tolong perhatikan isi Alkitab, agar kiranya pendeta nababan menjadi manusia yang benar. Terima kasih Senior Arifin Siagian. Saya menaruh hormat yang tinggi kepada Anda. Terima kasih atas nasihat dan masukannya. Tetapi menurut saya, tong kosong nyaring bunyinya. Orang bodoh banyak bicaranya. Tapi tidak ada bobot, tidak ada kualitas, tidak ada mutu dari apa yang Anda sebutkan. Asbun, asal bunyi. Mu'em, mulut ember. Hari-hari omong kosong. Mohon maaf, saya harus tegas kepadamu kawan. Dan kepada orang-orang yang sejenis, sepaham dengan Anda. Nah, dari komentar saudara kita Arifin Siagian, ternyata dia adalah seorang yang mengaku diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tapi dari isi komentar ini, saya meragukan kepercayaan Anda kepada Yesus. Kenapa? Karena Anda menolak apa yang dilakukan oleh Yesus. Anda menolak apa yang difirmankan oleh Yesus. Firman Tuhan jelas berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah? Ajaran tentang Yesus Kristus dari Nazaret yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Sang Firman yang telah nujul menjadi manusia, Yesus Kristus namanya. Selama 3,5 tahun pelayanan di dunia ini, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan besar. Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kuasa Roh Allah menaungi melingkupi kehidupan dari Yesus, dipakai secara efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Dan jangan lupa, tolong ini didengar oleh seluruh orang Kristen, termasuk orang-orang yang tidak sependapat, tidak setuju dengan adanya aliran mujizat, keajaiban, kesembuhan sampai saat ini. Salah satu promosi yang paling populer dan begitu cepat membuat kabar tentang Yesus tersebar kemana-mana adalah mujizat yang diperbuat. Ada orang berargumen kepada saya, Pak Pendeta, bukankah Yesus pernah berkata, ketika membuat mujizat, jangan kasih tahu ke orang lain. Lihat konteksnya Bapak Ibu Saudara. Ayat itu menegaskan apa? Bukan berarti saya berkata apa yang dikatakan Yesus salah. Bukan. Tapi itu terletak di pasal berapa. Apa yang menjadi urgensi Yesus mengatakan demikian. Karena masih dalam konteks permulaan pelayanan. Memang Yesus perlu menegaskan dan mengingatkan kepada orang banyak, audiens, orang yang berbondong-bondong datang saat itu, supaya mereka jangan mengerti, memahami Yesus hanya sebagai tabib penyembuh. Tapi yang terutama dan yang utama adalah Yesus Sang Juru Selamat yang menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Itu sebabnya Pastor Andi Simon sering menegaskan bahwa amanat agung itu tidak bisa lepas dari Injil yang menyelamatkan, Injil yang membebaskan, Injil yang menyembuhkan dan memulihkan. Jangan diperkecil ruang lingkup dari Injil Evangelion, kabar baik itu. Kepada saudaraku Arifin Siagian, kalau betul engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka teladanilah, contohlah, tirulah apa yang diperbuat oleh Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti contoh, panutan, teladan kita yang sempurna adalah Yesus. Apa teladan contoh yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita? Di mana firman Tuhan menegaskan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa itu? Di antaranya rendah hati. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Apalagi Yesus memberikan contoh yang sempurna kepada kita, konteks berdoa. Berdoa pagi-pagi benar sebelum menjalankan segala aktivitas pelayanan. Berdoa setelah selesai menjalankan aktivitas pelayanan. Berdoa ketika mau memilih murid-muridnya. Berdoa ketika diperhadapkan dengan pergumulan persoalan berat seperti di Taman Getsemani. Berdoa ketika sudah mulai populer, berhasil dan sukses. Tetapi di sisi lain, Yesus menegaskan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab Injil, apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Ketika murid-murid Yohanes datang menemui Yesus. Di mana dalam konteks saat itu, Yohanes Pembaptis sedang dipenjara. Murid-murid Yohanes pun bertanya kepada Yesus, apa yang harus kamu katakan kepada guru kami Yohanes Pembaptis? Pekerjaan yang kulakukan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, dan lain sebagainya. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah seperti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Memang kita ada bedanya dengan Yesus. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Tidak pernah kita menyembuhkan demi nama pendeta Berton Nababan, demi nama Pastor Andi Simon. Tidak. Kita adalah budak, jongos, tulos, hamba dari Kristus. Berarti kita melakukan semuanya ini atas nama Yesus dan di dalam nama Yesus. Untuk mempermuliakan Yesus. Dan mendemonstrasikan, menunjukkan bagi dunia bahwa kuasa Yesus masih tetap bekerja sampai sekarang. Tentu tidak bisa dipisahkan dari karya Roh Kudusnya. Jadi, saudara kita Arifin Siagian, saya meragukan keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalau Anda tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus dan yang didelegasikan, diturunkan kepada orang-orang percaya, kepada tubuh Kristus gereja Tuhan. Apakah dia pastor, pendeta, gembala, penatua, guru sekolah minggu, jemaat Tuhan, siapa saja. Karena firman-Nya jelas berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tidak disebutkan di sana hanya pastor, hanya pendeta, hanya penatua, hanya gembala. Tidak. Tapi orang-orang percaya akan disertai dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Dan tujuannya itu bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Karena segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya layak bagi Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus kekal selama-lamanya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kitab Yakobus berkata, iman yang benar akan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan untuk mendoakan orang-orang yang bergumul, yang sakit, yang diikat oleh setan, berbeban berat. Apakah itu perbuatan yang tercela? Tentu tidak. Itu mencontoh, meneladani kehidupan Yesus yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Memang saudara dan saya tidak akan pernah dan tidak bisa menjadi juru selamat yang menebus manusia dari dosa. Tidak, hanya Yesus yang berhak melakukan itu dan berkuasa melakukan itu. Kita tidak pernah menjadi sang juru selamat. Tapi kita bisa memberitakan sang juru selamat itu bahwa sampai saat ini masih mengerjakan mujizat, keajaiban dan kesembuhan. Jadi kalau Anda Arifin Siagian tidak percaya akan perkara-perkara besar, keajaiban, mujizat, kesembuhan melalui doa in Jesus name, maka Anda tidak perlu berdoa. Buat apa berdoa? Saya mau menyampaikan kepadamu saat ini Arifin Siagian, apakah Anda menjadi seorang yang berdoa? Masih berdoa gak?
Buat apa Anda berdoa kalau tidak ada gunanya berdoa? Kalau tidak percaya kuasa Tuhan. Ini perlu untuk menjadikan mata hati, mata rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita melakukan sesuatu hanya sebagai sebuah rutinitas. Rutinitas tidak mengubah karakter sifat watak kita. Tapi keintiman, relasi, hubungan dengan Tuhan yang hidup akan membawa kehidupan yang luar biasa di dalam hidup kita. Melalui hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita lihat berikutnya. Saudara kita Arifin Siagian mengatakan, pelayanan penyembuhan oleh Pastor Andi Simon itu sesat karena tidak alkitabiah. Saya mau sampaikan kepadamu, saudaraku Arifin Siagian, dimanapun Anda berada, dan orang-orang yang sejenis atau sepaham dengan Arifin Siagian. Sesatnya di mana? Sebutkan. Tidak alkitabiahnya di mana? Sebutkan. Jangan hanya menyimpulkan sesat karena tidak alkitabiah. Ini mah kesimpulan yang ngawur, nyeleneh, menyimpang, dan kesimpulan yang menyesatkan. Di mana tidak alkitabiahnya? Yesus melakukan banyak mujizat. Di jalan-jalan, di desa-desa, di kota-kota, di tepi pantai. Peristiwa, cerita, kejadian itu terlihat di dalam seluruh kitab-kitab Injil. Ada tercatat di dalamnya. Para rasul juga melakukan mujizat. Rasul Petrus ketika hendak masuk ke bait Allah, melihat seorang yang lumpuh kurang lebih 40 tahun di dekat pintu gerbang bait Allah. Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang lumpuh itu pun ditopang tangannya. Akhirnya kuatlah mata kaki dan kaki orang itu. Dia pun melonjak ke girangan dan memuji Tuhan. Dan dia masuk ke bait Allah bersorak-sorai bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang ingin mengagungkan Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus menepus mereka. Bukan karena kekudusan kesalehan kami orang ini sembuh. Tapi oleh karena kepercayaan, keyakinan dalam nama Yesus. Nama itulah yang menyembuhkan dan menguatkan orang ini yang kau lihat berdiri di samping kami saat ini. Jelas firman Tuhan. Oleh bayangan Petrus, orang sembuh. Oleh sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus, orang yang kerasukan setan lepas, orang yang sakit sembuh. Apakah Arifin Siagian mau menjelaskan kepada saya, kepada halayak ramai melalui komentarmu saat ini, bahwa kuasa Tuhan sudah menjadi pudar dan usang? Sudah menjadi berkurang, menjadi tua oleh karena waktu? No, tidak mungkin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu clear. Jadi Anda menuduh sesat Pastor Andi Simon karena tidak alkitabiah. Anda hanya membuat kesimpulan yang ngawur tanpa argumentasi yang jelas. Bahkan yang sangat keterlaluan. Malahan saya pertanyakan iman percaya Pastor Andi. Apakah dia selamat atau tidak? Karena saya melihat pelayanannya tidak alkitabiah sama sekali. Waduh. Jadi Arifin Siagian ini arogan, sombong rohani. Beliau sampai mempertanyakan iman percayanya Pastor Andi Simon. Apakah dia selamat atau tidak? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pastor Andi Simon adalah seorang yang sangat mencintai dan mengasihi Allah, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pastor Andi Simon adalah seorang yang memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya.